Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini kita mau bahas apa aja sih ciri-ciri apartemen yang murah yang ada di Stockholm menurut versinya banget. Kalau kamu setuju, kamu tinggal klik jempolnya. Tapi kalau kamu nggak setuju, klik jempol sama komen. Tambahin tuh di bawah apa yang menurut kamu ciri dari apartemen murah yang ada di Stockholm. Check it out. Jadi setelah berpengalaman melihat atau berkunjung ke beberapa open house atau apartemen yang dijual gitu di Stockholm, akhirnya Mbak Ngat bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri dari apartemen yang murah yang ada di Stockholm yang bisa mungkin jadi panduan kalian kalau misalnya kalian cari apartemen, atau mungkin kalau kalian tinggal di negara lain kalian bisa bandingkan dan mungkin komen gimana bedanya dengan negara tempat kalian tinggal, atau mungkin kalau di Indonesia gimana. So, ciri-ciri apartemen yang murah menurut versinya Mbak Ngat itu adalah, yang pertama itu adalah one room. Jadi one room itu lebih murah. Oh bentar, ada telepon. Hey Chris. Selamat siang. Ya Pak, gimana? Ya, sok-sok bahasa Inggris atau Swedia, ternyata saya nelpon bahasa orang Indonesia. Ya, kita lanjut. Eh, yang tadi pertama itu adalah one room itu yang paling murah. Jadi kalau one room itu paling murah karena sekarang apalagi terutama di zaman corona gitu, jadi one room itu paling sedikit peminatnya. One room itu biasanya buat single yang nggak ada kamarnya gitu, kayak studio gitu loh. Tapi kalau studio mah ada ya kamarnya. Cuman ya kalau one room tuh kayak di sini nih loh, nih kasurnya di sini, terus sofanya di sini. Nah, itu tuh one room. Jadi kurang banyak peminatnya karena orang-orang setelah corona apalagi itu mereka butuh kantor yang ada di rumah. Jadi biasanya mereka mau ada ruangan yang tertutup gitu untuk dijadikan home office. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah one room itu paling murah biasanya. Terus yang kedua itu adalah apartemen yang nggak ada balkonnya. Yang nggak ada balkonnya itu biasanya lebih murah karena balkon itu adalah apa ya, suatu kemewahan, karena orang Swedia itu suka berjemur-jemur gitu. Kalau ada matahari, mereka sukanya menikmati matahari. Jadi kalau misalnya mereka punya balkon, itu lebih enak lagi, bisa langsung bersentuhan dengan matahari. Kalau apartemen kita sekarang ini kan itu cuman kena jendela gitu ya, matahari masuk. Cuman kan kayaknya kulitnya apa tuh, mataharinya tuh kurang menyentuh kulit, jadi kayak kurang puas gitu. Jadi kalau misalnya balkon, mereka bisa berjemur keluar, walaupun cuman sebenarnya fungsinya cuman di musim panas aja sih, karena musim dingin juga orang pada nggak bisa keluar ke balkon. Terus biasanya orang yang ngerokok kayak gitu tuh mereka lebih seneng gitu kalau misalnya dia punya balkon, dan terutama balkon yang nggak ding. Aku mau bilang balkon yang di lantai atas, tapi enggak, kalau misalnya lantainya tinggi itu malah mahal gitu, karena misalnya ngerokok kan nggak kena balkon lain gitu, langsung ke langit gitu kan. Tapi kalau misalnya balkonnya paling bawah itu, misalnya mereka ngerokok terus kena balkon yang di atasnya, itu bisa-bisa dikomplain. Jadi balkon yang lantai paling atas itu biasanya, atau lantai paling tinggi itu biasanya mahal kalau di sini. Terus selanjutnya adalah lantai dasar itu biasanya lebih murah. Lantai dasar itu lebih murah karena orang-orang Swedia itu nggak mau orang lewat tuh ngeliatin ke dalam gitu kan. Jadi di sini tuh jendelanya juga terbuka gitu ya. Jadi orang-orang kalau misalnya lewat terus ada jendela, biasanya kan otomatis gitu kan kepo gitu ya. Ya nggak kepo pun kadang-kadang kan orang otomatis kayak window shopping gitu kan, terus langsung ngeliatin ke dalam kayak apa sih, kayak apa sih. Jadi
Makanya orang di sini tuh atau lantai 1 itu kurang banyak diminati karena yaitu satu, selain nggak suka dikepoin orang-orang lewat, bisa terlalu gampang diliatin orang yang lewat, itu juga kasus-kasus pencurian banyak lebih terjadi di lantai bawah karena lebih gampang diakses gitu kan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tiba-tiba masuk gitu kan. Terus yang selain itu lantai bawah atau lantai dasar itu resikonya lebih banyak dengan apa ya, sesuatu hal yang di luar rencana. Misalnya kayak yang pernah terjadi di apartemen ini juga di lantai bawah itu terjadi kebocoran air. Jadi setelah terjadi kebocoran air akhirnya apa namanya, apartemen yang di lantai bawah itu banjir gitu, dan banjir akhirnya lantainya harus dibongkar dan dia harus tinggal di hotel, dan sekarang dia tinggal di salah satu apartemen yang kosong di sini tapi milik gedung ini, jadi dia nggak bayar sewa. Dan itu tuh udah berlangsung sampai 1 tahun gitu karena memang lambat banget perbaikan di sini dan harus dibongkar, habis itu tukang-tukangnya lelet-lelet gitu. Jadi emang itu adalah resiko-resiko kalau misalnya kamu tinggalnya atau apartemennya ini ada di lantai dasar. Selanjutnya adalah apartemen milik orang tua gitu atau milik senior. Jadi pernah sekali kita nyamperin atau ngecek apartemennya, oke, cocok nih gitu. Begitu dilihat itu tuh bau I'm sorry, bau orang tuanya tuh ternyata kecium banget gitu. Jadi kayak ya ampun, iki koyo ambune mbahku gitu. Dulu aja mbahku kalau nyium aku waktu aku masih kecil, aku tuh langsung nangis, dan banyak fotonya setelah aku dicium itu langsung wah, langsung nangis gitu. Dan itu tuh kecium juga, dan itu tuh setelah kita cek, kalau kita sendiri sih karena ngelihat lingkungannya kurang cocok gitu ya, dalam hati kan sebenarnya bisa hilang gitu, apa namanya, bau-bau orang tua itu juga bisa hilang gitu, dihilangin. Tapi kan ternyata setelah kita cek 2 minggu gitu nggak ada yang nawar, 2 minggu 3 minggu gitu nggak ada yang nawar, dan akhirnya setelah hampir 1 bulan, itu tuh sebulan lebih lah mungkin kayaknya, itu tuh baru dia laku, dan itu lakunya di harga yang sama. Jadi harganya itu di harga pembukaan awal, jadi nggak ada yang ikut bidding gitu, kayaknya nggak ada yang ngebid untuk apartemen itu. Jadi kemungkinannya hanya 1 orang yang tertarik, terus akhirnya ya udah, kamu cuman dapat segini harga minimal, terus akhirnya daripada dia nggak laku-laku mungkin dijual. Jadi itu dia, kalau kita sendiri sih ya karena nggak cocok sama lingkungannya aja gitu, karena kok kayaknya sepi banget, nanti kalau aku diculik gitu kayak nggak ada orang yang tahu. Ya sebenarnya kalau di sini diculik pun kayaknya orang-orang cuek juga sih tapi ya menurutku kayak terlalu sunyi senyap, dan gedungnya terlalu tinggi-tinggi gitu, jadi kayak kurang nyaman gitulah. Terus selanjutnya adalah yang biasanya apartemen murah itu setelah berdasarkan pengamatannya Mbak Ngat, itu adalah apartemen yang lingkungannya non-Swedish gitu. Gimana sih yang lingkungannya non-Swedish ini? Bisa jadi pemilik lamanya itu bukan orang Swedia, atau mungkin juga lingkungannya atau tetangga-tetangganya atau orang-orang yang tinggal di gedung itu, atau mungkin daerahnya, areanya itu adalah area imigran gitu. Aduh, aku ngomong gini nanti takut disensor aja ya. Migran, baca aja dari bibir aku ya, imigran. Kayak aku sih sebenarnya. Jadi mereka akan ngelihat kan dari nama-namanya. Oh, kalau misalnya namanya bukan nama orang Swedia gitu, biasanya mereka kurang tertarik gitu. Karena ya biasanya kan kalau imigran gitu pada ngumpul ya. Ngumpul itu bukan karena gimana, karena ya mungkin pengen aja mendapatkan atmosfer di
rumah tempat tinggal kita gitu. Ya kan kadang-kadang kita juga nggak cocok kan sama orang Swedia gitu. Dan maunya tinggal di tempat yang ada kekeluargaan gitu, lebih kekeluargaan. Kalau orang Swedia kan cuek-cuek gitu. Jadi orang imigran pun juga sebenarnya nggak mau gitu loh tinggal sama mereka. Begitupun mungkin juga orang Swedianya juga nggak mau drama-drama tinggal barengan sama pendatang-pendatang gitu. Ya itu umumnya ya, nggak semuanya kayak gitu. Cuman ya isu yang berkembang emang seperti itu yang di sini, oke? Terus ciri-ciri apartemen yang murah itu biasanya dicek apakah apartemen ini perlu banyak perbaikan. Misalnya ada yang rusak, biasanya penjual itu wajib menginformasikan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, misalnya itunya ada yang rusak atau airnya kurang atau apa ya, kulkasnya nggak dingin. Nah itu tuh harus diinformasikan. Misalnya juga temboknya harus dicat atau temboknya dicat warna-warni gitu, mereka suka tapi kan pembeli mikir jadinya dia nggak suka warna itu, berarti nanti dia harus memperbaiki dan ngecat ulang. Nah itu kan PR, selain PR itu juga jadi biaya tambahan. Nah makanya biasanya ini akan diperhitungkan sama pembeli untuk menawar dari rumah itu, apakah berapa biaya yang akan dihabiskan, estimasinya berapa nih untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada di apartemen ini. Nah makanya kalau misalnya ada yang rusak di apartemen, ada yang kurang atau temboknya sompel gitu tuh diperbaikin dulu sama mereka sehingga tidak muncul kekurangan-kekurangan dan harganya bisa lebih tinggi gitu. Terus berikutnya adalah kalau misalnya avif atau biaya bulanannya atau biaya maintenance biasanya namanya kalau di Indonesia. Jadi kalau biaya maintenance-nya tinggi itu biasanya harganya murah gitu. Jadi biaya maintenance tinggi itu biasanya sekitaran lebih dari 4.000 gitu. 4.000 itu sama dengan 6 jutaan. Jadi ya selain kamu memiliki apartemen, itu walaupun hak milik kamu, itu tetap kamu harus membayar biaya bulanan atau biaya maintenance. Ya kalau biaya maintenance itu di Indonesia mungkin 5 juta per tahun ya. Tapi kalau di sini bisa sampai kalau average mahalnya biasanya sampai ya 4.000 itu udah termasuk mahal, atau 6 juta rupiah per bulan itu biaya maintenance-nya, dan itu termasuk mahal. Dan itu biasanya menjadi faktor yang menurunkan harga dari harga jual apartemen ini gitu. Karena kan ya lumayan nyekek juga ya kalau misalnya harus bayar tiap bulan, walaupun harganya murah, oh ini nih terjangkau nih misalnya beli, tapi kamu akan terbebani dengan biaya bulanannya selama setiap bulan selama kamu tinggal di situ, berarti kan agak repot. Selain itu kalian bisa lihat lagi apa penyebab avifnya itu tinggi gitu Kak. Mungkin ada hutang, terus gimana sih, ada nggak nih cara dari manajemen gedung itu untuk menurunkan avif di masa depan. Kalau misalnya nggak ada gitu, misalnya gedungnya punya utang gitu, ada nggak nih cara gedung ini untuk ngebayar utang. Nah kalau misalnya ada upaya atau ada kemungkinan untuk penurunan avif di masa depan, itu agak bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya lumayan ya kalau 6 juta per bulan gitu agak-agak ngos-ngosan. Berikutnya adalah Bedvereniging. Bedvereniging itu nilai. Jadi di Swedia itu ada penilaian terhadap manajemen dari gedung. Itu biasanya ada A+, B+, atau A, atau B, atau jelek-jeleknya tuh C sama D. Nah itu tuh bisa dilihat dari status propertinya itu gitu. Jadi ini menunjukkan kalau mereka pengelolaan keuangannya jelek gitu. Misalnya mereka punya utang yang besar di bank. Nah, utang yang besar di bank ini bisa mempengaruhi juga yang avif atau biaya bulanan yang tadi aku bilang. Jadi kalau mereka punya utang, makanya mereka membebankan ini sama yang tinggal di gedung itu gitu. Jadi makanya itulah sebabnya kenapa harus membayar lebih banyak dari umumnya gitu.
Kenapa gedung bisa utang? Karena kemungkinannya mereka itu habis melakukan renovasi atau perbaikan di gedung itu, gedung apartemennya itu. Biasanya kan eh, kan gedung-gedung di Swedia itu banyak yang tua-tua gitu ya, kayak aku. Terus di situ jadi kayak ngerubah atapnya, ganti atap, ganti jendela, ganti plat atau ganti apa aja, renovasi gedung mungkin. Mungkin mereka juga punya apartemen dan apartemennya itu harus direnovasi gitu. Ya itu macam-macam ininya, problematikanya. Jadi itu ringkasan singkat dari Mbak Ngats, berdasarkan dari apa namanya, pengamatan selama mencari-cari atau menggali-gali informasi tentang properti dan apartemen yang ada di Swedia. Kalau kamu mungkin ada tambahan, silahkan tambahkan dan ketik di kolom komentar. Kalau misalnya kamu nggak setuju atau nggak setuju, kurang setuju. Jadi jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, kasihan lah banget, nggak ada yang nonton. Ya udah, share video ini buat teman-teman yang membutuhkan, atau share juga ke teman-teman atau keluarga yang mungkin perlu tahu informasi atau menambah wawasan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya dan tutorial-tutorial yang lain dan informasi-informasi yang lain. Sampai jumpa melulu. Bye.